Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul The Best is Yet to Come. Sesuatu yang baik, yang lebih baik, the best, akan selalu ada di masa depan kita. Sebab kita semua percaya karena di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Amin. Natal itu bicara tentang Yesus yang lahir. Artinya kalau Yesus lahir, maka kelahiran Yesus itu merupakan bukti nyata bahwa masa depan itu sungguh ada. Masa depan bukanlah sebuah dongeng atau isapan jempol, tetapi sungguh ada di dalam Kristus. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara membuka firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 15. Mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Pengkhotbah 3 ayat 15. Saya akan bacakan buat saudara semua. Firman Tuhan berkata demikian. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Bolehkah saudara bersama-sama dengan saya membaca ayat ini sekali lagi. Bersama-sama dengan suara yang lantang. Oke? Siap? 2, 3. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Kelahiran Kristus adalah bukti. Tadi saya katakan sebagai bukti bahwa masa depan sungguh ada. Dan harapan saudara dan saya yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah hilang. Sebab Tuhan kita Tuhan yang setia. Amin. Nah, segala sesuatu yang terbaik akan selalu ada di depan. Kenapa? Karena Kristus itu selalu bicara tentang masa depan. Kristus tidak bicara tentang masa lalu atau masa yang sudah lewat dari hidup kita. Karena masa yang sudah lewat, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya tinggal sejarah. Baik itu sesuatu yang kurang baik menurut kita, sesuatu yang buruk mungkin menimpa hidup kita, segala musim tantangan yang kita pernah lewati, pencobaan, tangisan kita, pergumulan kita, dan semuanya yang mungkin sudah lewat. Dan bukan saja hal-hal yang negatif, tetapi mungkin termasuk itu juga keberhasilan saudara dalam mencapai sesuatu di hidup saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga mungkin saudara merasa telah berhasil mencapai keluarga yang bahagia, diberkati Tuhan dan lain sebagainya. Baik itu sesuatu yang buruk maupun sesuatu yang baik, tetapi kalau itu sudah lewat, maka Tuhan tidak terlalu tertarik lagi. Tetapi yang menarik adalah di akhir dari ayat ini firman Tuhan ngomong dan Allah mencari yang sudah lalu. Loh, katanya Allah nggak tertarik, tapi kenapa kok Allah justru mencari yang sudah lalu? Saudara perlu tahu bahwa Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang sudah berdiri di depan di masa depan kita. Yang percaya bisa angkat tangan saudara? Dia ada di depan dari kehidupan kita, ada di masa depan kita. Nah, oleh sebab itu firman ini sebenarnya punya arti bahwa segala sesuatu itu tidak pernah lepas dari yang namanya otoritas atau kekuasaan dari Tuhan. Baik masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu sebabnya 2000 lebih tahun yang lalu ketika Kristus itu dinubuatkan oleh banyak para nabi bahwa akan datang Mesias, akan lahir Mesias. Itu bagi orang-orang masa itu, bagi bangsa Israel, kehadiran Mesias itu merupakan sesuatu yang diharap-harapkan. Karena Mesias hadir itu bicara tentang masa depan. Mesias tidak hadir untuk bicara tentang masa lalu dari bangsa Israel. Nah, hari ini kabar baik dari firman Tuhan ini adalah Mesias datang, Yesus lahir untuk saudara dan saya, tidak untuk masa lalu kita. Amin saudara. Kristus datang itu untuk masa depan kita. Apapun kondisinya masa lalu yang sudah kita lewati, tapi Kristus tidak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Sesuatu yang terbaik akan selalu ada di depan. Itu sebabnya the best is yet to come. Nah, kalau hari ini saya mengalami sesuatu yang sudah baik menurut saya, percayalah bahwa masa depan akan jauh lebih baik lagi dari apa yang baik yang kita terima hari ini. Amin. Everything was in the palm of his hand, kata seorang hamba Tuhan. Segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan. Nah, itu sebabnya hal pertama yang ingin saudara dan saya belajar hari ini adalah waktu dan masa itu di dalam otoritas Tuhan. Waktu dan masa tidak pernah lepas dari genggaman tangan Tuhan. Kenapa? Karena Dia Allah pencipta
Dia Allah yang maha, maha, dan maha, tidak pernah bisa dibatasi oleh waktu dan masa. Bagi Tuhan, waktu dan masa itu dipandang sesuatu yang sama. Hanya untuk saudara dan saya, waktu dan masa itu dibagi-bagi. Kenapa? Karena saudara dan saya punya yang namanya hari, punya yang namanya jam, punya yang namanya bulan, punya yang namanya tahun, berganti dengan tahun. Itu yang membatasi setiap masa demi masa, waktu demi waktu. Sehingga ketika saudara berjalan dalam masa-masa dan waktu itu, ketika saudara mengalami sesuatu yang kurang baik, saudara punya memori di sana, lalu saudara merasa, aduh, hari-hari itu adalah hari-hari yang gak baik untuk saya. Bulan-bulan itu bulan-bulan kelabu untuk saya gitu. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang penuh kesesakan bagi saya. Karena kita membatasi dengan waktu dan ruang di dalam kehidupan manusia. Tapi bagi Allah, waktu dan masa itu tidak ada satupun yang lepas atau keluar dari otoritas Tuhan. Artinya, kalau saudara dan saya di masa atau waktu yang lalu mengalami hal-hal yang kurang baik, percayalah bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan tidak pernah merancang segala sesuatu yang buruk untuk saudara, tapi Dia bisa mengizinkan. Perhatikan baik-baik bahwa ada beda antara Tuhan merancang sesuatu yang tidak baik untuk saudara, atau Tuhan mengizinkan yang tidak baik terjadi dalam hidup saudara. Enggak sama loh saudara, beda. Kalau Tuhan mengizinkan artinya ada sesuatu yang masuk di dalam rencana Tuhan supaya saudara dan saya mengalami masa yang sulit itu dan saudara akan tampil lebih daripada pemenang, kata firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Supaya saudara dan saya diizinkan melewati masa yang sulit dan sukar itu, supaya saudara dan saya lebih mengenal kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengizinkan, artinya supaya saudara mengecap kebaikan demi kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang menurut kita tidak baik. Supaya saudara mengecap berkat Tuhan di tengah-tengah situasi yang saudara merasa gak ada berkat ini hari ini. Saya tidak percaya kalau Allah merancangkan sesuatu yang buruk untuk saudara dan saya. Karena firman Tuhan ngomong gini, segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah, dari tempat yang maha tinggi. Dia tidak pernah mendatangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu karena waktu dan masa di dalam otoritas Tuhan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu, Dia memiliki kendali penuh atas waktu, baik dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Maka pagi hari ini, dengan kehadiran dan kelahiran Kristus dalam hidup kita, saya ingin mengajak saudara semua, mari sekali lagi kita taruh hidup kita percayakan sungguh-sungguh di dalam tangan Allah yang berkuasa atas waktu. Allah yang melampaui segala masa dan waktu dalam hidup kita. Amin saudara. Oleh sebab itu, seburuk atau sebaik apapun masa lalu kita, percayalah Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik lagi di masa yang depan. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama bahwa artinya kalau Tuhan itu berkuasa di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, artinya kalau bicara tentang masa depan, bahwa harapan itu pasti ada untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk anak-anak Tuhan. Amin. Selalu ada harapan, saudara. Meskipun yang the best tadi itu dari Tuhan akan tetap ada untuk kita di hari-hari mendatang, tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk tetap terus berharap kepada Dia. Artinya tidak berarti bahwa kalau ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa the best is yet to come, tidak berarti kalau Tuhan ngomong bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, tidak berarti bahwa kita hanya sekali percaya dan selesai. Ya sudahlah, kan masa depan itu dirancang oleh Tuhan. Kan firman Tuhan berkata bahwa rancanganku penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Ya sudah, asal aku percaya masa depanku di dalam tangan Tuhan sudah selesai, jalan aja. Enggak saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa di dalam setiap kali kita melangkah bersama dengan Tuhan, ketika kita percaya dan mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan, di dalam kita melangkah itu, firman Tuhan ingin supaya saudara dan saya tetap terus taruh harapan kepada Dia. Setiap hari waktu kita bangun pagi, waktu kita melangkah, berjalan dalam hidup kita satu langkah itu satu langkah yang penuh dengan pengharapan ditaruh dalam tangan Tuhan. Kita percayakan sekali lagi kepada Tuhan. Waktu kita melangkah, waktu kita berjalan, bekerja, melakukan semua aktivitas kita sehari-hari, percayalah bahwa Tuhan itu telah
menyertai perjalanan kita. Dan kalau Tuhan menyertai perjalanan kita, maka tugas saudara dan saya bukan hanya jalan mengalir gitu saja karena tahu ada janji Tuhan. Tahu janji Tuhan dan percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi satu hal yang saudara dan saya perlu lakukan adalah terus menaruh harapan di dalamnya. Terus menaruh harapan di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Menaruh pengharapan di dalam Kristus. Bukankah saya sudah percaya sama Tuhan? Kenapa kok terus setiap hari perlu menaruh pengharapan di dalam Tuhan? Artinya gini, menaruh harapan di dalam Tuhan adalah menjadikan Dia sebagai cahaya di tengah kegelapan. Kalau saya ngomong seperti ini tadi, mungkin seringkali kita punya bayangan itu seolah-olah kita ada di dalam situasi yang gelap, lalu di ujung sana ada secercah cahaya gitu kan ya. Tapi kebenaran firman Tuhan tidak ngajar gitu, saudara. Kebenaran firman Tuhan itu begini. Kita ada di situasi yang mungkin sekeliling kita gelap. Tidak ada secercah cahaya sekalipun. Tapi menaruh harapan itu artinya begini. Kita percaya bahwa di sana nanti akan ada secercah cahaya. Mata kita mungkin belum bisa melihat cahaya itu saat ini. Waktu sekeliling kita gelap. Waktu tantangan datang dalam hidup kita. Waktu kondisinya tidak baik. Saudara nggak bisa lihat cahaya. Gitu. Kita sering ngomong bahwa nggak ada jalan keluar. Mau bagaimana? Ke depan hidup saya seperti apa? Saya mau kemana ini? Dan lain sebagainya. Itu artinya nggak ada cahaya. Setitik pun nggak ada cahaya. Tapi menaruh harapan di dalam Tuhan, itu artinya menjadikan Dia cahaya di tengah kegelapan yang sedang ada di dalam hidup kita. Amin. Itu arti bahwa kita harus terus menjadikan Dia cahaya dalam hidup kita. Nah, saudara ingatkah bahwa menjadikan Dia sebagai cahaya di tengah kegelapan itu artinya saudara dan saya itu perlu beriman. Katakan sama-sama dengan saya, beriman. Beriman karena mata kita belum melihat cahayanya. Saudara, kita tuh tidak jadi orang Kristen atau orang percaya yang menolak hal-hal fakta yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita memang sedang menghadapi situasi yang sulit, saudara tahu itu sulit, memang sulit. Gitu. Kita nggak menolak bahwa itu memang tantangan yang harus kita hadapi. Memang benar-benar fakta terjadi. Sesuatu yang nggak baik katakanlah menimpa kita, memang fakta terjadi. Saudara, iman Kristen tidak diajari untuk deny, untuk menolak, untuk tidak mengakui bahwa itu terjadi. Tetapi saudara dan saya tidak berarti terperangkap, terkurung dalam situasi itu sehingga kita merasa seolah-olah sudah nggak bisa keluar, kan memang fakta terjadi. Kan memang kondisinya buruk yang terjadi. Seolah-olah saudara dan saya mau tidak mau harus ikut tatanan aturan itu. Saudara mesti percaya begini, fakta dan segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, dengan hukum yang ada di bawah kolong langit ini, hukum gravitasi, hukum dan semua hukumnya ada di bawah kolong langit ini, itu semuanya akan terjadi. Tetapi yang saudara dan saya perlu tahu dan perlu percaya adalah bahwa hukum Allah itu di atas hukum yang ada di dunia ini. Artinya kalau fakta itu terjadi di depan mata kita dan kita tahu ya benar ini fakta yang terjadi, artinya hukum Allah, kuasa Tuhan itu di atas fakta yang terjadi. Itulah artinya kita menjadikan Kristus sebagai cahaya di tengah situasi kita yang gelap. Nah, kita perlu pakai iman. Karena kalau kita nggak pakai iman, maka saudara hanya bisa melihat dengan mata jasmani saja bahwa jalan saudara buntu. Kalau saudara nggak pakai iman, saudara hanya melihat dengan mata jasmani saja bahwa situasi sekitar saudara adalah gelap. Maka saudara perlu iman melihat bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari tantangan sebesar apapun yang saudara harus hadapi dalam hidup saudara. Amin. Iman sangat penting di hadapan Allah karena firman Tuhan juga ngomong gini, suatu hari kelak kalau aku datang kembali yang kedua kalinya, firman Tuhan ngomong gini, adakah kudapati iman di bumi ini? Yang Tuhan cari dalam hidup kita itu iman. Tuhan gak sedang cari seberapa hebat saudara mampu mencapai segala sesuatu dalam hidup saudara. Tuhan tidak sedang cari sepiawai apa saudara mengerjakan banyak hal yang Tuhan percayakan, itu memang harus kita kerjakan, tapi bukan itu yang pertama yang Tuhan cari. Hal pertama waktu Yesus datang kedua kalinya nanti, yang pertama kali yang Yesus cari adalah adakah kudapati iman. Oleh sebab itu saya suka dengan kalimat ini bahwa
Dengan iman tadi itu kita dimampukan menaruh harapan kita di dalam Kristus. Itu sebenarnya saya suka begini, saya tulis di catatan saya, bahwa harapan di dalam Kristus adalah kepastian di tengah ketidakpastian. Sekali lagi ya, harapan di dalam Kristus adalah kepastian di tengah ketidakpastian. Kenapa? Karena iman berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat artinya kita nggak tahu, nggak ngerti, dan tidak pasti. Tapi iman membawa kita terus berharap kepada Kristus, dan iman dan harapan itu membuat kita menjadi orang-orang yang dapat melihat pasti di tengah situasi yang tidak pasti. Itu namanya harapan. Nah, hal yang berikutnya artinya yang harus saudara dan saya perhatikan dalam hidup ini, karena kelahiran Kristus itu bicara tentang bahwa Kristus yang datang untuk manusia. Ya, kekristenan itu berbeda dengan keyakinan yang lain. Keyakinan yang lain itu adalah manusia yang berusaha mencari kebenaran. Manusia yang berusaha mencari siapa sosok Allahnya. Tapi kekristenan bicara berbeda. Kekristenan bicara tentang Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Karena manusia yang berdosa dan sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat lemah tidak mungkin mampu untuk mencari pribadi Allah yang mulia, yang kudus, yang besar. Itu sebabnya Allah yang datang untuk mencari manusia. Waktu pertama kali dosa masuk dalam diri manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa, melalui bisikan ular itu, lalu hal pertama yang Allah katakan adalah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan ini. Artinya sejak dari situ, kalau dalam bahasa teologi dikatakan itulah yang disebut sebagai proto-euangelion. Injil yang pertama. Injil itu kabar baik, Injil itu berita keselamatan, itu arti Injil. Artinya berita keselamatan itu tidak hadir ketika waktu Yesus datang, bukan hanya itu. Itu iya, itu wujudnya, wujud nyata. Tapi berita Injil, berita kabar baik itu telah disampaikan Allah sejak pertama kali waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah menyampaikan kabar baik. Berita Injil itu sudah ada di sana. Artinya sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah yang berusaha selamatkan, Allah yang berusaha cari manusia. Maka firman Tuhan kalau saudara baca, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berjalan-jalan di dalam taman itu, lalu mencari Adam, mencari Hawa. Adam, di manakah engkau? Allah yang cari, saudara. Itu sebabnya pagi hari ini saudara dan saya patut mengucap syukur, bersuka cita karena kita punya Tuhan yang penuh perhatian. Kita punya Allah yang sangat peduli untuk saudara dan saya. Dia yang cari kita. Manusia bobrok, dosa, jelek, amburadul ini dicari oleh Allah. Nanti saya akan masuk kepada bahwa masa lalu hidup saudara dan saya yang sudah lewat itu, memang Allah nggak tertarik. Tapi kalimat terakhir dari ayat tadi berkata bahwa Allah mencari yang sudah lalu. Ya, kita lanjutkan dulu ini. Nah, oleh sebab itu karena Allah yang punya inisiatif cari manusia, Allah yang punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia, maka saudara dan saya punya peran. Saudara dan saya punya tugas, tanggung jawab apa yang harus kita lakukan. Yang adalah meresponi panggilan Allah. Meresponi kasih Tuhan yang disampaikan kepada kita. Meresponi kepedulian Allah yang mencari kita manusia. Dengan cara apa? Pastikan bahwa saudara dan saya hari ini dan seterusnya sampai hari-hari ke depan. Bukan saja ketika menjelang Natal saja. Tapi pastikan sejak hari ini sampai hari ke depan bahwa saudara dan saya selalu punya iman di dalam Kristus. Iman yang tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan dengan berbagai macam situasi dan keadaan. Buktinya apa? Iman. Kalau iman itu tidak tergoncangkan, gampang saudara, mudah. Sederhana saja, nomor 1. Setiap minggu kalau kita harus datang dan beribadah kepada Allah, jangan lihat sikon dulu gitu ya. Sikonnya ini lagi kurang pas ini Pak Pendeta gitu, Pastor.
Kayaknya hari ini saya sikonnya lebih tertarik jalan ke mall. Jadi nanti ke gereja nanti aja lah, skip lah. Jam gereja kan masih banyak, ada ibadah sore, ada nanti aja. Nanti kalau sudah sore hujan, ngomong sikonnya nggak mendukung ini Pak Pendeta. Hujan, becek, banjir, dan lain sebagainya. Alasannya banyak seabrek. Saudara ingat hari ini bahwa bukan engkau yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari saudara. Kalau Allah cari saudara dan saya, bentuk terima kasih kita kepada Tuhan itu apa? Selain kita punya iman sungguh di hadapan Tuhan, kita mau setia kepada Dia. Nggak usah dalam banyak hal, satu aja. Hari Minggu, ayo kita khususkan sepanjang 1 minggu 7 hari. Kita khususkan hari Minggu untuk kita datang beribadah ke gereja, ke rumah Tuhan. Memuji Dia, menyembah Dia, mendengar firman-Nya. Amin. Coba ngomong dulu kanan kirinya, jangan lupa ke gereja. Itu bukti nyata saudara. Ya, yang melayani juga gitu, layani Tuhan dengan setia. Saudara dan saya itu nggak bisa bayar apa-apa loh atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan. Nggak bisa balas apa-apa selain kita melakukan sesuatu yang Tuhan ingin supaya saudara dan saya lakukan. Jadilah anak Tuhan yang setia, jadilah anak Tuhan yang beriman kepada Dia, yang tidak digoncang-gancingkan dengan berbagai macam situasi yang terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Yesus sedang mencari iman. Saudara, Yesus mencari iman itu sama halnya seperti Yesus yang sedang mencari apakah pelita saudara dan pelita saya itu masih nyala ketika dia nanti cari. Waktu Yesus ngomong, waktu aku datang kembali kedua kalinya, adakah aku dapati iman di bumi ini, sama seperti apakah pelita saudara dan pelita saya masih nyala ataukah sudah padam. Masih ingat perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijak? Gadis yang bijak waktu mempelainya datang, yang 5 gadis bijak pelitanya nyala. Tapi yang 5 gadis bodoh waktu mempelainya datang, pelitanya padam. Dia bisa pakai berbagai macam alasan. Nah dari tadi tak tunggu-tunggu gak datang sih. Akhirnya minyakku kehabisan, akhirnya ini, akhirnya itu, dan lain sebagainya. Artinya 5 gadis bodoh ini gak pernah siap waktu mempelainya datang. Saudara, doa saya untuk saudara semua, termasuk saya berdoa untuk diri saya sendiri. Waktu nanti mempelai kita Kristus datang, saudara dan saya didapati Tuhan, pelita kita nyala di hadapan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mau meringkas semua ini dengan penutup, dengan kalimat yang tadi terus saya sebut bahwa Allah sedang mencari yang sudah lalu. Apa yang sedang Allah cari dari yang lalu dari hidup kita? Kalau firman Tuhan berkata segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah, datangnya dari tempat yang maha tinggi, maka tidak mungkin Allah mencari sesuatu yang lalu dari hidup kita, itu adalah permasalahan dan dosa kita. Allah nggak tertarik dengan permasalahan dan dosa kita. Apa yang lalu yang sedang dicari oleh Allah? Yang pertama adalah kisah tentang bagaimana saudara diciptakan di muka bumi itu yang sedang Allah cari. Penciptaan saudara itu tidak pernah luput dari pandangan dan hati Tuhan. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dengan begitu mulianya. Maka Allah yang tahu ketika manusia yang mulia ini jatuh dalam dosa, Dia merelakan dirinya untuk datang ke muka bumi, menebus, mati untuk saudara dan saya. Itu sebabnya saudara punya nilai yang berharga, sangat-sangat berharga di mata Allah. Itu yang Allah cari dari yang lalu. Lalunya kapan? Maksudnya lalu Pak? Sejak saudara dan saya hadir di muka bumi. Ada yang 20 tahun yang lalu baru lahir, ada yang 30 tahun yang lalu, ada yang 40 tahun yang lalu, ada yang 50 tahun yang lalu saudara hadir di muka bumi ini. Ada yang 60-70 tahun yang lalu. Saudara, Tuhan tidak pernah lupa peristiwa itu. Ada yang mungkin lahirnya pas 25 Desember, Tuhan tidak pernah lupa tanggal itu. Jangankan yang 25 Desember, yang lahir tanggal berapa? 18 Februari. Ada nggak tanggal 18 Februari ya? Semua tanggal, kapanpun saudara lahir, tahun apapun saudara lahir, Tuhan tidak pernah lupa. Itu dari yang lalu yang Tuhan cari dari hidup kita, yang pertama. Yang kedua adalah ketika saudara dan saya di dalam perjalanan hidup itu, saudara dan saya memutuskan percaya kepada Kristus. Itu yang Allah catat dalam telapak tangannya dan Tuhan tidak pernah lupa. Hari ini, kalau dalam perjalanan itu kita menghadapi berbagai macam musim hidup kita, tantangan kita mungkin sudah mulai luntur dan lupa bagaimana ketika awal kita berjumpa dengan Kristus. Lalu kita berkata,
Tuhan, aku mau percaya dalam hatiku, mau mengaku dengan mulutku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, satu-satunya Allah yang ku percaya dalam hatiku. Mungkin dalam perjalanan itu kita sudah mulai lupa, sudah luntur. Dulunya yang berapi-api semangat percaya kepada Tuhan, melayani dengan luar biasa, mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Hatinya penuh, melimpah-limpah dengan rasa syukur, sukacita, damai karena berjumpa dengan Kristus. Hari ini oleh begitu banyaknya tantangan, mungkin sekian persen sudah mulai luntur. Tapi firman Tuhan ngomong gini, dan Allah mencari yang sudah lalu. Allah mencari waktu saya dulu pertama kali waktu SMP kelas 3, saya maju dalam sebuah altar call, saya angkat tangan saya ngomong, Tuhan saya serahkan hidupku ke dalam tanganmu. Itu yang Allah cari waktu saya SMP kelas 3. Kapan momen SMP-mu tadi itu di hadapan Allah mengangkat tangan dan berkata, aku percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan bukan yang lain, hanya satu ini yang ada yang aku simpan dalam hatiku. Allah sedang mencari yang lalu. Saya mau bacakan sekali lagi buat saudara ya. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Allah gak tertarik dengan berbagai macam musim perjalanan hidup saudara. Yang Allah cari adalah kisah tentang pertama kali saudara ada di muka bumi ini. Dan kisah tentang ketika saudara pertama kali mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati saudara. Amin. Maukah saudara letakkan tangan kanan di dada seperti saya begini? Lalu ngomong di hadapan Tuhan ya. Bukan ngomong kepada saya meskipun saudara menghadap kepada saya. Tapi ngomong di hadapan Tuhan. Allah yang tersembunyi, yang tidak terlihat, ngomong begini. Tuhan, sampai hari ini aku mau terus beriman dan percaya penuh kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi begini. Karena waktu dan masa itu di dalam kendali Tuhan. Tidak pernah lepas, tidak ada satupun kejadian yang di luar dari apa yang Allah lihat. Seringkali kita menerimanya sebagai sesuatu yang kurang baik atau buruk. Tapi jangan lupa, ada ayat firman Tuhan yang berkata begini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada sebuah kisah ilustrasi yang terjadi di Korea Selatan, saudara. Seorang keluarga petani, sang papa ini kerjaannya petani gitu ya. Seorang petani kita tahulah, bukan merendahkan tetapi ya gaya hidupnya dan semuanya penuh dengan kesederhanaan. Dia hanya punya satu anak laki-laki. Nah, petani ini berusaha untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Ini seorang petani Kristen saudara ya, percaya sama Tuhan sungguh. Dia berusaha untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dengan cara semua hasil panen pertaniannya itu dia coba kumpulkan, dia coba tabung. Lalu kemudian dengan nilai nominal tertentu dia belikan kuda. Karena di masa-masa tahun itu di Korea Selatan itu lagi butuh, lagi naik daun lah istilahnya peternakan kuda dan lain sebagainya. Tapi untuk beli seekor kuda itu butuh biaya yang cukup mahal. Maka dia kumpulkan uangnya demikian rupa sehari demi sehari lalu dia mampu beli kuda jantan. Lalu dia mikir gini, kalau cuma satu kuda, wah nggak bisa buat apa-apa. Jadi saya perlu beli kuda betina nanti supaya saya ternak dan dia punya anak dan bisa dijual. Kira-kira gitulah saudara ya. Lalu dia kumpulkan lagi uangnya karena nggak mudah beli satu ekor kuda itu mahal saudara. Dia kumpulkan uangnya dibeli kuda betina. Nah singkat cerita lalu kuda betina dan kuda jantannya ini taruh satu kandang, harapannya dia supaya nanti bisa beranak gitu ya. Nah suatu malam terjadi hujan lebat, hujan angin, hujan badai gitu. Nah si petani ini tinggal, istrinya sudah meninggal saudara, jadi cuma dia dan anaknya laki yang usia sekitar 18 tahun. Ya masih ya baru menginjak ke pemuda gitu. Dia tidur satu ranjang, hujan badai, dia tutup dirinya dengan selimut gitu ya. Angin kencang. Lalu kemudian dia tertidur pulas. Lalu esok paginya dia bangun. Lalu dia keluar dari rumahnya, dia lihat pekarangannya. Ternyata semalam waktu hujan angin itu, waktu badai itu. Ternyata kandang kudanya hancur porak-poranda. Kudanya pun lepas dan hilang. Dari kisah ini kalau kita berhenti di sini. Maka saudara dan saya bisa menilai gini. Aduh kasihan ya. Siapa yang ngomong kasihan? Bilang katakan saudara. Kasihan saudara. Uangnya nggak seberapa, dikumpulin dikit demi dikit beli satu yang jantan. Kumpulin lagi beli yang betina. Berharap bisa beranak, sekarang hilang semua, lenyap. Gitu. Dibawa dengan hujan badai. Gitu.
Tahukah saudara, di dalam masa sulit yang dia hadapi, dia tidak pernah sekali saja mulutnya itu berkata, Tuhan, engkau ini Allah yang jahat. Aku sudah setia berdoa, setia beriman. Ini orang Kristen, petaninya kan. Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi aku mengalami musibah ini. Ingat tadi di awal saya berkata, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk untuk kita. Tapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk maksud tujuan yang jauh lebih mulia. Nah, dia tidak pernah mencela Allah, tidak pernah menyalahkan Allah, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah menggerutu. Yang dia lakukan, dia berusaha, sulit memang, fakta terjadi, kudanya hilang. Orang Kristen gak diajar untuk deny, untuk menolak fakta yang terjadi. Tapi dia tetap terus taruh pengharapannya, dia percaya bahwa Allahnya memegang penuh kehidupan dia. Dia terus berdoa sambil naikkan ucapan syukurnya di hadapan Tuhan. Saudara tahu, berserang kurang lebih 3-4 hari kemudian, kudanya itu pulang. Dan kali ini yang datang 5 ekor kuda, saudara. Ternyata waktu kuda ini lepas dari kandangnya, dia itu dalam bahasa Ibrani bandang, saudara. Bawa pulang kuda yang lain 5 ekor, balik pulang. Dia kan lihat, kok bawa 5? Nah, karena dia ini orang Kristen yang baik, ya tidak aji-aji mumpung gitu kan saudara. Jadi dia simpan memang dalam kandangnya, lalu dia coba cari tahu dan kasih pengumuman ke beberapa penduduk-penduduk desa di sekitarnya dia. Ada kudanya yang lepas yang hilang enggak? Karena dia sudah merasakan kudanya dia sendiri hilang. Dan hatinya gimana waktu itu merasakan kudanya. Dan dia tidak ingin ada orang lain kudanya hilang. Dia kasih pengumuman ke pasar-pasar, enggak ada satu orang pun yang ngaku kalau kudanya hilang. Jadi enggak tahu kuda ini bandang kudanya siapa, enggak ngerti saudara. Singkat cerita pokoknya balik 5. Ya. Nah lalu dia bersuka cita, dia merayakan dan sebagainya. Si anaknya yang remaja tadi, saking sukacitanya main sama kudanya, dia naik dan lain sebagainya. Kudanya lari kejar-kejaran, lalu terjatuhlah sang anak ini, terbentur sebuah batu, kakinya patah. Umur 18 tahun kakinya patah. Gitu. Lalu dengan keterbatasan dana yang ada dibawa ke rumah sakit pemerintah karena dia pakai jalur pengobatan fasilitas dari pemerintah. Lalu dioperasi dan sebagainya. Singkat cerita anak ini berjalan dalam kondisi tubuh yang nggak baik karena pincang gitu, karena kakinya patah gitu saudara. Sekali lagi, kalau kisah ini berhenti di sini, saudara dan saya akan ngomong gini, waduh kasihan ya. Gitu. Ya kudanya balik C5, tapi anaknya kakinya patah, itu cacat seumur hidup loh. Gitu. Nah saudara tahu nggak apa yang dilakukan oleh petani ini? Dia datangi anaknya, dia ngomong, nak nggak usah mengeluh. Tuhan Yesus itu tetap baik. Tuhan Yesus itu setia. Kita berdoa aja, mengucap syukur. Percaya, terus punya iman, terus punya harapan. Ingat saudara ya, harapan adalah menjadikan Kristus cahaya di tengah situasi kita yang gelap. Terus taruh harapan, terus taruh harapan. Saudara tahu ternyata nggak lama dari itu, pemerintah Korea Selatan itu mengumumkan wajib militer. Untuk pria-pria berusia 17 sampai 23 tahun. Semua pria di Korea Selatan harus masuk wajib militer yang usianya segitu. Dan anak ini umur 18 harusnya masuk kan. Tapi karena kakinya patah, maka nggak jadi ikut. Saudara. Nah lalu ada rasa syukur kan. Singkat cerita sekian waktu berjalan ternyata sebagian banyak para pemuda yang waktu itu ikut dalam wajib militer itu. Banyak yang jadi korban memang dalam peperangan situasi saat itu. Dan anak muda ini, si anak petani ini merasa bahwa Tuhan luputkan dia sekali lagi. Dengan cara meskipun dia harus mengalami kaki yang patah. Dan saudara, tahukah saudara setelah negara itu kemudian menjadi jauh lebih tenang, lebih kondusif. Lalu pemerintahnya mulai membangun dan menata negara itu. Kemudian dia, kan ada banyak korban-korban perang tapi yang gak meninggal saudara ya. Yang patah tangan atau patah kaki, pokoknya yang cacat dan sebagainya. Lalu pemerintah itu membuat sebuah program beasiswa sekolah untuk mereka-mereka yang dalam kondisi yang tidak mampu dan yang juga bekas korban dari peperangan yang lalu. Itu disekolahkan pemerintah di jenjang sekolah tinggi gitu saudara. Nah sedangkan anak petani ini tadinya hanya berhenti sekolah sampai di jenjang SMA kalau di Indonesia gitu, gak bisa lanjut karena gak punya biaya saudara. Nah oleh karena program ini maka anak ini ikut yang golongan yang keluarga nggak mampu miskin. Lalu dia sekolah menyelesaikan jenjang sekolah tingginya dan lulus dan kemudian dia diterima bekerja di pemerintahan dari Korea Selatan itu. Dari sanalah Tuhan mulai mengangkat hidupnya. Dia
menjadi kemudian rumahnya mulai pindah, dapat rumah dinas di kota, di tengah kota, nggak lagi di pinggiran desa dan lain sebagainya. Hidupnya sudah mulai mengalami banyak perubahan. Saudara percayakah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia? Bagi saudara dan saya orang yang percaya selalu ada harapan di dalam Kristus. Firman Tuhan ngomong gini, harapan sungguh ada dan masa depanmu tidak akan pernah hilang. Sebab Dia Allah yang setia. Amin.